Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras jadi salah satu penyumbang inflasi bulan Juni 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini bilang komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Indeks harga konsumen pada bulan Juni mencatatkan inflasi sebesar 0,19% secara bulanan dari deflasi 0,37% pada Mei 2025. Pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di penggilingan secara total naik 2,05% secara bulanan dan secara tahunan naik 3,64%. Sementara itu, saudara, tingkat inflasi beras di grosir secara bulanan yakni 1,78% dan secara tahunan 4,16%. Di tingkat eceran, inflasi beras secara bulanan yakni 1% dan secara tahunan, yakni 3,38%. Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat selama 3 bulan dari Juni hingga Agustus 2025, yakni 8,09 juta ton atau naik sebesar 0,99 juta ton atau 13,88% dibandingkan pada periode bulan yang sama tahun 2024. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras di Indonesia akan mencapai 24,97 juta ton atau meningkat 3,08 juta ton atau 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat produksi beras meningkat, harga beras di sejumlah daerah naik dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga beras bervariasi dan terjadi pada beras jenis medium hingga premium. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, rata-rata harga beras premium ukuran 5 kg naik dari harga Rp75.000 menjadi Rp80.000. Sementara harga beras medium naik dari Rp73.000 menjadi Rp76.000. Harga beras naik sampai berapa, Mas? Harganya naik drastis ya ini ya. Jadi kalau yang kemasan yang premium itu bisa sampai harga jualnya Rp80.000. Tapi kalau yang curah yang kiloan itu per kilo bisa Rp16.000. Itu dari yang curah itu dari harga 14 sampai 16. Dulunya 14, sekarang 16. Terus kalau yang premium itu saya dulu 75, sekarang 80. Ya. Untuk yang medium bisa 75, masih 75, 76. Itu. Jadi ya dari harga 73. Itu. Jadi kenaikan sejak 2 minggu yang lalu sudah naik. Kenaikan harga beras membuat pemilik warung makan di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang, putar otak. Pemilik warung makan ini memilih untuk tak menaikkan harga, namun juga tidak mengurangi takaran nasi dalam tiap porsi. Hal ini dilakukan agar pembeli tidak merasa keberatan dan warungnya tidak ditinggal pelanggan. Yo tetap ya biasa, masalah udah para pelanggan ya, kalau dikurangi yo malah jadi mengurangi pelanggan, takutnya yo seperti biasa aja. Untungnya dikurangi berarti? Ya pasti, pasti. Harapannya kan gimana? Yo harapannya yo kembali stabil, normal, kalau bisa murah lagi ya biar tambah. Yo buat konsumen juga sih, aku memikirkan konsumen juga biar tetap langganan. Di Pasar Soponyono, Surabaya,
Harga beras eceran jenis medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Tidak hanya beras eceran, harga beras dalam kemasan 5 kg juga naik menjadi Rp75.000 hingga Rp85.000. Kenaikan ini berdampak pada turunnya penjualan. Ya mungkin semuanya jenis ya, untuk yang medium juga ada kenaikan. Sejak kapan kalau boleh tahu naiknya? Ya pertengahan Juni ini lah. Pertengahan Juni. Iya, Kalau boleh tahu masih. sekarang berapa? Yang medium berapa per kilonya? Untuk eceran yang medium kisaran 15. Kalau yang premium ini 16, yang super ini 17. Kalau yang untuk kemasan yang premium sendiri, yang 3 kilo berapa, yang 5 kilo berapa, Pak? Untuk yang premium yang kemasan antara yang 5 kilo itu antara 80 sampai 85. Kalau yang medium ya mungkin 75-an. Di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado, harga beras jenis Membramo yang semula dijual Rp14.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram. Sementara, harga beras jenis Superwin awalnya dijual Rp14.500 per kilogram dan kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Pedagang beras di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado ini bilang, kenaikan harga terjadi karena stok berkurang. Karena petani padi di sejumlah daerah beralih menanam nilam. Kalau kami sebagai pedagang di sini, eceran untuk Membramo 15.500. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 14. Kalau 14.000. kalau Superwin Superwin 16.000. sebelumnya 14,5. naik Bu. Iya. Kalau mau lihat DP kenaikan karena stok berkurang, dengan petani mungkin petani sebagai penerus berkurang lagi. Begitu. Berkurang ya. Apalagi banyak yang sudah berpindah ke rembilandang tanaman nilam. Masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi agar harga beras berangsur normal kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, Saudara, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri melakukan investigasi terkait kenaikan harga beras. Hasilnya, ditemukan beras jenis premium dan medium yang dijual di pasaran tak sesuai harga eceran tertinggi, hingga tidak memenuhi standar mutu. Selain tak memenuhi standar mutu dan dijual melebihi harga eceran tertinggi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang ditemukan juga beras yang dijual tidak sesuai dengan volume dan tidak teregistrasi PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Dari temuan ini, Amran bilang potensi kerugian konsumen mencapai 99 triliun rupiah. 5% tidak sesuai dan beratnya kurang lebih 10%. Dan kami mengecek di pasar di 10 provinsi kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET. Pertama ada. Meski produksi beras meningkat, harga beras di pasaran justru melambung tinggi. Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira.